Sakramen Baptis. Sakramen Pembaptisan. Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh, vitae spiritualis Ianoa, dan menuju sakramen-sakramen yang lain. Oleh pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja, dan ikut serta dalam perutusannya. Pembaptisan adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Bagaimana sakramen ini dinamakan? Orang menamakannya pembaptisan sesuai dengan inti ritusnya. Membaptis dalam bahasa Yunani baptisan berarti mencelup. Pencelupan ke dalam air melambangkan dimakamkannya katekumen ke dalam kematian Kristus, dari mana ia keluar melalui kebangkitan bersama Dia sebagai ciptaan baru. Sakramen ini juga dinamakan permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, karena menandakan dan melaksanakan kelahiran dari air dan dari roh yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pembaptisan ini dinamakan penerangan, karena siapa yang menerima pelajaran atau katekesi ini diterangi oleh roh. Karena di dalam pembaptisan ia telah menerima sabda, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, maka orang yang dibaptis itu setelah menerima terang menjadi putra terang, ia malah menjadi terang itu sendiri. Pembaptisan adalah anugerah Allah yang paling indah dan paling mulia. Kita menamakannya anugerah, rahmat, pengurapan, penerangan, busana kebakaan, permandian kelahiran kembali, meterai, dan menurut apa saja yang sangat bernilai. Anugerah, karena ia diberikan kepada mereka yang tidak membawa apa-apa. Rahmat, karena ia malah diberikan kepada orang yang bersalah. Pembaptisan, karena dosa dikuburkan di dalam air. Pengurapan, karena ia adalah kudus dan rajawi seperti orang yang diurapi. Penerangan, karena ia adalah terang yang bersinar. Busana, karena ia menutupi noda-noda kita. Permandian, karena ia membersihkan. Materai, karena ia melindungi kita dan merupakan tanda kekuasaan Allah. Dari Gregorius dari Nazianza. Pembaptisan dalam tata keselamatan. Pratanda pembaptisan dalam Perjanjian Lama. Waktu pemberkatan air pembaptisan dalam liturgi malam Paskah, gereja memperingati secara meriah peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah keselamatan yang sudah menunjuk kepada misteri pembaptisan. Allah, kekuasaan-Mu yang tidak kelihatan mengerjakan keselamatan umat manusia oleh tanda kelihatan. Dengan aneka ragam cara, Engkau telah memilih air, supaya ia menunjuk kepada rahasia pembaptisan. Sejak awal dunia, air, makhluk yang sederhana, tetapi mengagumkan ini adalah sumber kehidupan dan kesuburan. Menurut kitab suci, ia seakan-akan dinaungi oleh Roh Kudus. Sudah sejak awal ciptaan roh melayang-layang di atas air dan memberi kekuatan kepadanya, supaya menyelamatkan dan menguduskan. Gereja memandang Bahtera Nuh sebagai pratanda keselamatan oleh pembaptisan. Di dalam Bahtera Nuh hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Malahan, air bah adalah tanda pembaptisan karena air membawa keruntuhan bagi dosa dan satu awal baru untuk kehidupan kudus. Air dari mata air adalah lambang kehidupan, air laut lambang kematian. Oleh karena itu, air juga dapat menunjuk kepada misteri salib. Atas dasar lambang itu, lalu, pembaptisan merupakan satu keikutsertaan di dalam kematian Kristus. Terutama, penyeberangan melalui Laut Merah, pembebasan Israel yang sebenarnya dari perhambaan Mesir, menyatakan pembebasan yang dilaksanakan oleh pembaptisan. Ketika anak-anak Abraham setelah dibebaskan dari perhambaan Firaun melewati Laut Merah dengan kaki kering, mereka adalah pratanda bagi umat beriman yang oleh air pembaptisan dibebaskan dari perhambaan yang jahat. Akhirnya, pratanda pembaptisan juga adalah penyeberangan Sungai Yordan yang olehnya umat Allah menerima hadiah tanah yang dijanjikan kepada keturunan Abraham, satu pratanda kehidupan abadi. Janji akan warisan yang membahagiakan ini terpenuhi dalam Perjanjian Baru. Pembaptisan Kristus. Semua pratanda Perjanjian Lama mendapatkan penyempurnaannya di dalam Yesus Kristus. Ia memulai kehidupannya di depan umum sesudah pembaptisannya di Sungai Yordan. Setelah kebangkitannya, ia memberi perutusan kepada para rasul, "Pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 18-20. Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, Tuhan kita telah menerima dengan sukarela pembaptisan oleh Yohanes yang ditentukan untuk para pendosa. Dalam tindakan ini terlihatlah pengosongan diri Yesus. Roh yang melayang-layang di atas air penciptaan pertama turun ke atas Kristus untuk menunjukkan penciptaan baru, dan Bapa memberi kesaksian tentang Yesus sebagai putranya yang terkasih. Di dalam Paskahnya, Kristus telah membuka sumber-sumber pembaptisan untuk semua manusia. Ia berbicara mengenai kesengsaraannya yang akan ia alami di Yerusalem sebagai satu pembaptisan yang dengannya ia harus dibaptiskan. Darah dan air yang mengalir dari lambung Yesus yang tertikam merupakan gambaran asli pembaptisan dan ekaristi, sakramen kehidupan baru. Dengan demikian, kita dimungkinkan untuk dilahirkan dari air dan roh supaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihatlah, di mana engkau dibaptis, dari mana pembaptisan datang, kalau bukan dari salib Kristus, dari kematian Kristus. Di dalamnya terletak seluruh misteri. Ia telah menderita untuk engkau. Di dalam Dia engkau telah ditebus, di dalam Dia engkau telah diselamatkan. Pembaptisan di dalam gereja. Pada hari Pentakosta, gereja sudah merayakan dan menerimakan pembaptisan kudus. Santo Petrus berkata kepada rakyat yang sangat terharu oleh khotbahnya, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Para rasul dan rekan kerjanya menawarkan pembaptisan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi, orang yang takut akan Allah, dan orang kafir. Pembaptisan selalu dihubung-hubungkan dengan iman. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian perkataan Santo Paulus kepada kepala penjaranya di Filipi. Dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Menurut Santo Paulus, orang yang percaya diikutsertakan di dalam kematian Kristus oleh pembaptisan. Ia dimakamkan bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4. Umat beriman telah mengenakan Kristus sebagai busana. Berkat Roh Kudus, pembaptisan adalah permandian yang menyucikan, menguduskan, dan membenarkan. Jadi, pembaptisan adalah permandian dalam air, di mana benih yang tidak fana, yakni sabda Allah, menghasilkan daya yang menghidupkan. Santo Agustinus mengatakan tentang pembaptisan, perkataan ditambah pada unsur materi dan terjadilah sakramen.